Puji nama Tuhan, kita boleh naikkan ucapan syukur kita. Kalau pada pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini, tentunya bukan karena kuat dan hebat kita. Ini semua hanya karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Saat ini kita mau siapkan hati kita bersama-sama, dengan satu hati kita mau berdoa. Nanti dengan kasih Kristus Ibu Gembala akan memimpin kita di dalam doa. Segala puji syukur hormat hanya bagi Engkau Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami ada di tempat ini karena anugerah-Mu, karena pemeliharaanmu yang sungguh nyata bagi kami. Itulah sebabnya Tuhan, dengan keberadaan kami saat ini, dengan segala kekurangan dan kelemahan kami rindu menyembah Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan, memuji dan mengagungkan Engkau Bapa, mendengar firman-Mu yang menjadi kekuatan buat kami Tuhan, untuk kami boleh menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan kami. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan untuk kemuliaan-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami hanya menyerahkan sepenuhnya di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala tipu daya iblis yang menghalangi berkat-Mu kami terima saat ini. Kami sepakat, kami patahkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Biar Roh Allah yang mengendalikan setiap pribadi kami, hati dan pikiran kami sepenuhnya terarah hanya kepada Engkau, sehingga pujian kami mendatangkan kuasa Allah bekerja atas kami. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu buat para pelayan-pelayan-Mu. Apapun yang kami lakukan, pelayanan kami pada pagi hari ini, kami menyerahkan ke dalam tangan dan kuasa-Mu, dan kami hanya mengandalkan pimpinan Roh Kudus-Mu, terlebih hamba-Mu yang siap menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Yesus, saat ini kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Mari memenuhi kami saat ini Tuhan, melalui arah Roh Kudus, mengurapi setiap kami Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Ku
undang seluruh jemaat bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian ini. Yesus. Tuhan aku rindu, Tuhan ku siap, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Tuhan ku rindu, rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir, kami rindu Kau hadir Tuhan saat ini, Yesus. Tuhan ku rindukan, amin, amin, Yesus. Penuhi kami Tuhan, penuhi Yesus, amin. Tuhan ku rindu Tuhan, amin, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Tuhan ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Kami rindu Kau Tuhan, Tuhan, saat ini Engkau melawat kami, mengurapi kami Tuhan. Jangan ada satupun yang terlewat Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan.
Kami rindu bersuka cita bersorak-sorai karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami saat ini kami akan menaikkan ucapan syukur kami. Kami akan memuji Tuhan bersorak-sorai memberikan terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapaknya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami siap bersorak-sorai dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Semua yang siap kita mau katakan amin. Tuhan Yesus kita baik ya, luar biasa. Siapa sepanjang hari ini boleh merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus kita dahsyat. Boleh lihat kanan kirinya kalau ada yang belum senyum. Tuhan Yesus kita dahsyat, Tuhan Yesus kita luar biasa. Kita mau bersorak-sorai, biarlah api kemuliaan Tuhan turun atas kita pada pagi hari ini. Amin. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjangnya. Bersiap maju jangan lelah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan, amin, tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi. Mari bersiap, bersiap maju jangan lelah, Yesus Panglima kita. Gunakan setiap senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Boleh mengangkat tangan semuanya. Amin. Tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gereja. Api kemuliaan, amin, tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja, segala Raja, segala Raja. Amin. Hanya Tuhan Yesus Raja, Raja segala Raja. Mari silakan duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Haleluya Yesus, kami rindukan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Bagaikan tanah kering
Demikianlah jiwaku haus akan Engkau, rindu selalu, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mari kembali saya mengundang seluruh jemaat bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian ini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, Demikianlah jiwa Tuhan. demikianlah jiwaku haus akan Engkau, rindu selalu Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, kami rindu Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, oh mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, mengalirlah. Ya, ini kerinduan kami Tuhan. Biar kami semua dipenuhi dengan roh. Ya roh kami boleh menyala-nyala melayani Engkau. Ya roh kami boleh berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Amin. Dengan lembut katakan mengalir.
mengalirlah. Amin. Kami perlu Engkau, kami rindu akan Engkau di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Sekali lagi mengalirlah. Kuasa Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, penuhkanku. Penuhkanku, penuhkanku. Haleluya, haleluya. Ya lama sandata kaya lama, indah lama se, kira lama lama sangkaya lama. Mengalirlah Roh Kudus, memenuhi kami. Mengalirlah Roh Kudus, memenuhi kami. Mengalirlah Roh Kudus, kami rindu. Mengalirlah Roh Kudus. Amin. Kami sangat percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, segala pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami sangat percaya Engkau juga bersemayam di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Inilah saatnya kami mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya urapan yang baru, hikmat dan kuasa Allah menyertai hamba-Mu, sehingga setiap benih-benih firman yang ditaburkan akan jatuh di tanah yang baik dan bertumbuh dan berbuah. Segala roh yang bukan berasal dari Allah kami tolak dalam nama Yesus. Roh Kudus yang akan beracara dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, kami rindu mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Ya, hari ini kita pasti sangat bersuka cita, ya. Sangat bersuka cita karena Tuhan kita sudah naik ke surga. Wah, yang kita peringati bersama-sama kemarin, ya. Saya senang sekali saudara, Yesus yang naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, tinggal kita semua tinggal taat dan setia saja, sambil menanti Tuhan yang akan datang kembali. Ya, karena janjinya bahwa Dia akan datang kembali seperti pada waktu kamu lihat. Ya, kita melihat seperti itu saudara. Ya, Dia naik ke surga. Dia akan datang di awan-awan untuk menjemput kita. Haleluya. Nah, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan satu judul, menerima janji Bapa. Nah, kalau saudara nanti akan ketemu, ya, dikatakan menantikan janji Bapa. Nah, saya ganti dengan menerima, karena kita hidup di dalam masa Roh Kudus. Di dalam zaman akhir ini, zaman Roh Kudus, kita tidak lagi menantikan janji Bapa, tetapi kita tinggal menerima janji Bapa. Amin. Katakan, menerima janji Bapa. Haleluya, kita semua mau menerima janji Bapa. Puji nama Tuhan. Nah saudara,
Murid-murid pada waktu setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, mereka itu bertekun dalam doa untuk menantikan janji Bapa. Itu pada waktu zaman para rasul. Ya, sekali lagi, murid-murid pada waktu setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mereka bertekun di dalam doa untuk menantikan janji Bapa. Nah, saudara, saya katakan, tetapi bersyukur saudara, kita murid-murid Tuhan Yesus yang hidup di masa anugerah ini, di masa Roh Kudus ini, kita tinggal menerima janji Bapa. Amin, saudara. Katakan, kamu harus siap menerima janji Bapa. Ya, puji nama Tuhan. Kita tinggal menerima saja janji Bapa itu, saudara, karena kita hidup di masa zaman akhir, zaman anugerah, ya, zaman kasih karunia yang dicurahkan dengan luar biasa kepada kita. Puji nama Tuhan. Nah, seperti biasa saya membagi khotbah saya menjadi 4 bagian, saudara, supaya saudara sudah terbiasa ya dengan poin-poin yang saya sampaikan, saudara. Nah, yang pertama yaitu janji Bapa bagi kita murid-muridnya. Janji Bapa bagi kita murid-muridnya, kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4, 5 dan 8. Ya, saya ingatkan saudara tidak usah buka-buka HP, saudara. Di sini sudah ada PowerPoint, di sini sudah ada ayat-ayat firman Tuhan. Ya, saudara, cukup HP-nya di silent, ditaruh aja. Ya, jadi saudara perhatikan supaya lebih fokus, saudara. Kita ibadah hanya sebentar saja, saudara. Nah, gunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4, ayat 5 dan 8. Di sana dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ya, saudara bisa lihat ke sini semua ya. Lihat ke PowerPoint dan ayat-ayat ya. Dan mereka menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Saudara garis bawahi kalau saudara bawa Alkitab, saudara. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air. Perhatikan, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Wah, saudara, saya kemarin waktu ada rapat tim misi suku terabaikan, ada yang menyampaikan sesungguhnya ujung bumi itu adalah suku-suku yang masih terabaikan itu. Ya, ada yang menafsirkan seperti itu. Ya, monggo saja, silakan. Karena mereka memang masih terabaikan. Walaupun ada gereja di dekat situ, tetapi masih terabaikan, tidak pernah dijangkau suku itu, saudara. Sehingga masih banyak mereka yang belum mengenal Yesus. Nah, saudara, sekali lagi saudara, Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, kepada setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Memang setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada waktu itu juga dia menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus, Roh Allah, Rohnya Yesus sendiri. Karena dia tahu bahwa saudara hidup dalam dunia ini, saudara, ada banyak hal yang tantangan yang dihadapi, dan juga itu akan menolong kita untuk bisa bersaksi kepada orang lain. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita semua orang yang percaya. Dan kuasa Roh Kudus untuk kita murid-muridnya sudah dicurahkan kepada kita semua. Kuasa untuk bersaksi kepada orang lain, kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk menyembuhkan orang yang sakit. Haleluya, saudara.
Kuasa Roh Kudus untuk kita murid-muridnya sudah dicurahkan kepada kita semua. Kuasa untuk bersaksi kepada orang lain, kuasa mengusir setan, dan kuasa untuk menyembuhkan yang sakit. Jadi kalau saudara ada orang yang sakit minta didoakan, ya saudara datang saja, karena ada Roh Kudus di dalam diri kita yang akan menolong saudara untuk saudara berdoa bagi orang yang sakit itu. Kalau ada orang yang kerasukan setan, saudara jangan malah takut, ya. Saudara dengan iman, ya, percaya Yesus dan percaya diri. Amin. Saya selalu katakan, kalau orang dunia katakan kamu harus pede, percaya diri. Kalau kita bukan hanya pede, PY dan PD. Berarti harus mantap, ya. Percaya Yesus dan percaya diri. Amin, saudara. Harus lebih mantap langkahnya, saudara. Wah, Pak, ada orang kerasukan setan, tetangga saya, mana. Wah, saudara gitu kan, dengan PY dan PD saudara datang. Amin. Haleluya, ya Mas Andra, ya, cah ganteng ini. Ya, datang dengan PD itu. Jangan, nanti dulu tak carikan Pak Sinaga, ya, cari dulu Pak Ketua PKS-nya. Jangan, langsung saja saudara. Dang, gitu kan, dengan iman dan percaya, karena ada Roh Kudus yang menolong kita, yang memampukan kita untuk mengusir setan, menumpangkan bagi orang yang sakit, menumpangkan tangan, jangan kaki, ya, tangan bagi orang yang sakit. Saudara, ini diberikan kepada kita, saudara. Wah, jadi saudara, saya berharap saudara jemaat GSJ Talitakum saudara akan dengan PY dan PD mendatangi orang yang sakit, dengan PY dan PD mendatangi orang yang kerasukan setan. Amin, saudara. Kok saya melihat ada kelihatannya kurang yakin gitu? Katakan yes. Haleluya. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara, yang diberikan kepada kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, mari dengan segala otoritas yang diberikan kepada kita, kita gunakan semuanya itu untuk melayani Tuhan dan sesama manusia. Saudara, ada banyak orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan itu, saudara. Kalau saudara melihat dengan kacamata rohani, saudara, ya, sesungguhnya ada banyak orang-orang yang sedang dikuasai dengan kuasa kegelapan, ya, sedang dikuasai dengan kalau di dalam firman Tuhan katakan ilah-ilah zaman ini yang membutakan mata rohani mereka. Nah, ini adalah tugas kita, saudara. Otoritas itu sudah diberikan kepada kita. Dengan PY dan PD kita maju, saudara. Haleluya, amin. Ya, Bustio. Oh, siap ya. Siapa saja, saudara, kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, saudara, tentunya bukan kekuatan dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan kemampuan kita, tetapi Roh Kuduslah yang akan menolong kita untuk dapat melakukan semuanya itu. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, Rohnya Yesus itulah yang memampukan kita untuk kita bisa melakukan semuanya itu. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, ini sangat penting bagi kita, saudara. Haleluya. Tadi dikatakan bahwa sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lupa, ternyata kok ada baptisan lain? Ada, ya. Kalau baptisan air di sini, saudara, ya, atau di kolam renang dimasukkan di dalam air sampai tubuh kita basah semua. Itu artinya meninggalkan hidup yang lama, dikubur bersama Yesus, dikubur dan bangkit dan hidup bersama Yesus, sehingga 2 Timotius 5:17 katakan kita menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, ya, yang baru sudah datang semenjak kita sudah dibaptis karena sudah dikubur. Yang dulu suka marah, yang dulu suka bohong, yang dulu suka menipu, sudah dikubur bersama Yesus. Amin. Jadi kalau saudara masih suka marah, masih suka berbohong, masih suka menipu, ya jangan bilang, Pak,
kalau gitu saya perlu baptis lagi. Jangan. Saudara harus minta kepada Roh Kudus, aku mau supaya benar-benar semua itu sudah mati, dikubur, dan aku bangkit bersama Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Oh haleluya saudara. Dan kemudian tadi malam juga saya katakan, hari pertama itu saya katakan, kita juga perlu dibaptis dengan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah Yesus sendiri yang membaptis, bukan gembala sidang, tetapi Yesus sendiri, Tuhan yang membaptis. Kalau Tuhan yang membaptis, kan dahsyat pasti ya, dahsyat saudara. Tuhan Yesus yang membaptis, dan baptisan itu ditandai dengan berkata-kata dengan bahasa roh. Hari pertama itu saya melihat Mbak Kiki ya, langsung dibaptis dengan Roh Kudus. Ada pengalaman yang baru, dia mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah saudara, kalau saudara sudah dibaptis dengan Roh Kudus, saudara gunakan itu setiap kali saudara, gunakan setiap saat saudara. Saudara naik motor, saudara bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Karena firman Tuhan katakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh membangun dirinya sendiri, tetapi siapa bernubuat atau menafsirkan bahasa roh membangun jemaat. Ya, hari pertama itu juga ada ya menafsirkan bahasa roh. Puji Tuhan. Ya, Bu Darno bahasa roh, Mbak Desi dipakai untuk menafsirkan. Oh puji Tuhan, kita dibangun, jemaat dibangun. Kalau bahasa roh tadi untuk membangun kita sendiri. Nah saya ingin selalu dibangun tentunya saudara ya. Saudara juga mestinya rindu untuk terus dibangun rohani saya, iman saya. Nah salah satunya adalah terus sering berdoa, berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti tidak ada cara lain untuk kita dibangun. Saudara rajin membaca firman Tuhan, rajin beribadah juga itu membangun iman kita. Tetapi berkata-kata dengan bahasa roh itu juga membangun iman kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah pada waktu itu saudara, murid-murid itu menantikan janji Bapa itu saudara, yaitu apa? Baptisan Roh Kudus itu. Tetapi kalau kita sekarang saudara, itu sudah dicurahkan kepada kita, tinggal terima saja dengan iman. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, saya suatu kali punya teman, dia sangat rindu untuk menerima baptisan Roh Kudus. Dia di rumah, dia memuji Tuhan, dia berpuasa, dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan di kamar sendiri. Akhirnya dia menerima baptisan Roh Kudus itu. Jadi artinya saudara, baptisan Roh Kudus itu tidak harus di gereja, di mana saja kita bisa menerima, karena Tuhan selalu siap untuk membaptis dengan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Yang kedua saudara, kuasa yang diberikan kepada kita. Oh haleluya. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Wah, haleluya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Rohnya Yesus menyertai kita terus sampai akhir zaman saudara. Tadi dikatakan kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan kepadaku, Yesus katakan demikian. Dan itu sudah diberikan kepada saudara, murid-murid Tuhan Yesus yang percaya kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Nah saudara, di dalam Yohanes 20 ayat 23, Injil Yohanes pasal 20 ayat 23, di sana dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah saudara, kuasa itu sudah diberikan kepada kita, kuasa untuk membawa orang berdosa kepada Tuhan Yesus.
kuasa untuk membawa orang berdosa kepada Tuhan Yesus. Ya, bagaimana sih supaya aku bisa selamat masuk surga? Bawa kepada Yesus. Kabar baik sampaikan pada mereka. Ada kabar baik. Tuhan Yesus mengasihi kamu. Tuhan Yesus mau mengampuni dosa-dosamu. Ya, Tuhan Yesus mau tinggal di dalam hatimu, memimpin hidupmu. Kamu mau? Mau. Percaya? Percaya. Pada saat itu juga dosa-dosanya diampuni. Amin, saudara. Ini kan dahsyat, saudara. Ini yang luar biasa, saudara. Saudara dipakai Tuhan, diberi kuasa untuk membawa orang berdosa itu kepada Tuhan Yesus supaya mereka diselamatkan. Tetapi pada saat saudara memberitakan kabar baik itu kemudian mereka menolak, mereka tidak mau menerima, maka firman Tuhan kata dosanya tetap ada. Tapi jangan dimusuhi, tetap doakan terus. Siapa tahu mungkin lain hari, siapa tahu nanti bukan kamu yang dipakai, tetapi ya Pak Joko mungkin yang dipakai. Ya, seperti kesaksian saya, bukan saudara, 6 tahun saya sekolah di SD Katolik. Saya tidak tahu kok saya disekolahkan orang tua saya di SD Katolik 6 tahun. Saya percaya SD Katolik pasti juga ada benih-benih firman yang ditabur. Walaupun sedikit mungkin. Berapa puluh tahun yang lalu waktu saya masih SD 6 tahun ditaburkan benih firman Tuhan. Kemudian saya SMP negeri, SMA negeri, saya bekerja, saya kuliah, sudah lupa. Tetapi setelah sekian puluh tahun Tuhan pakai ini orang yang tercantik buat saya ini. Tuhan pakai dia untuk menyampaikan kabar baik. Dan puji Tuhan, saya menerima Yesus. Ya, kemudian saya diselamatkan. Bahkan sekarang bisa jadi hamba Tuhan. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Ini semua karena pekerjaan Roh Kudus itu. Amin. Ini semua karena pekerjaan Roh Kudus, bukan karena Bu Ari yang pintar ngomong, bukan Bu Ari yang fasih berbicara, tidak, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam dirinya itu yang mengerjakan saat dia menyampaikan kabar baik itu. Sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu saya menerima benih itu, dan benih itu tumbuh di tanah yang baik. Amin. Amin. Kalau saudara memberitakan kabar baik dan mungkin orangnya cuek atau menolak, jangan kecil hati. Mungkin bisa berpuluh tahun nanti tumbuh. Amin. Bisa mungkin berpuluh tahun nanti siapa yang dipakai. Ya, sekarang mungkin kita yang memberitakan kabar baik, mungkin nanti generasinya Karen mungkin dia dipakai untuk membuat itu. Bisa, saudara. Yang penting kita terus menabur. Nah, saudara, jangan kita berharap bisa menuai kalau kita tidak pernah menabur. Ya, petani itu menuai karena dia pernah menabur, saudara. Ya, Pak Supiantono itu yang suka berkebun, ya. Pasti karena pernah menabur, maka akan menuai. Nah, demikian juga dengan firman Tuhan harus ditaburkan. Tadi malam saya senang sekali, ya, kita setelah selesai ibadah di sini, ya, kemudian kita diundang 20 orang diundang untuk ada ibadah ucapan syukur. Ya, saya tahu di dalam itu ada banyak orang-orang yang belum di dalam Tuhan. Tak getno aja firman, ces. Mereka dengar, biar Roh Kudus nanti kerjakan. Amin. Kesempatan saudara, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Beritakan Injil, beritakan kabar baik dengan berbagai macam cara. Tuhan yang akan bekerja. Haleluya. Katakan kanan kiri saudara, jangan kecil hati, ya. Tetap menabur. Amin. Haleluya. Menabur, nanti terserah siapa yang akan dipakai untuk menuai. Kalau kita bisa langsung menuai, ya puji Tuhan. Tabur langsung tuai, puji Tuhan. Nah, saudara, kuasa di sorga dan di bumi yang ada pada Tuhan Yesus sudah diberikan kepada kita murid-muridnya. Roh Kudus yang ada pada kita itu yang menolong kita untuk mengerjakan segala kuasa itu, saudara.
mengerjakan segala kuasa itu. Tadi saya katakan untuk menumpangkan tangan bagi orang yang sakit, untuk mengusir setan, untuk membawa orang berdosa kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus itu yang akan mengerjakannya. Haleluya. Dan Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus itu. Kalau istilahnya di misi, orang-orang damai, orang-orang yang sudah siap. Tuhan akan pertemukan saudara. Tuhan akan pertemukan kita yang saudara benar-benar rindu untuk dipakai Tuhan. Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang damai, bahkan nanti bisa menjadi orang kunci saudara yang akan dipakai oleh Tuhan. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Sangat indah sekali saudara. Kita ada di ladang Tuhan itu sangat indah sekali. Puji nama Tuhan. Bagian yang ketiga saudara, bagian yang ketiga, menerima karunia-karunia surgawi. Bukan hanya kuasa tetapi karunia-karunia juga. 1 Korintus 12 ayat 3 sampai ayat 11. 1 Korintus 12 ayat 3 sampai 11, di sana dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Perhatikan, kalau mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah Roh Kudus yang bekerja. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi perhatikan, semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah saudara, luar biasa. Bukan hanya kuasa untuk menumpangkan tangan bagi orang yang sakit, bukan hanya kuasa untuk mengusir setan, bukan hanya kuasa untuk membawa orang berdosa kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan juga memperlengkapi kita dengan karunia-karunia-Nya. Puji nama Tuhan. Karunia-karunia itu diberikan kepada kita untuk memperlengkapi kita dalam pelayanan kita. Puji nama Tuhan. Kalau saudara diberi karunia berkata-kata dengan hikmat, saudara, ya lakukan saja saudara. Berkata-kata dengan pengetahuan, ya puji nama Tuhan. Haleluya, itu pekerjaan Roh Kudus. Suatu kali saudara, saya sering juga mengalami, kadang-kadang saya bertanya, loh tadi kok saya bisa ngomong seperti ini ya? Saya kok tadi bisa ngomong seperti ini? Saya percaya itu Roh Kudus. Roh Kudus yang mengerjakan, Roh Kudus yang memimpin saya untuk bisa memberikan hikmat berkata-kata. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu saudara, jangan takut untuk mempergunakan karunia-karunia itu, karena Roh Kudus yang mengerjakan semuanya itu. Nah saudara, gereja yang sehat saudara, gereja itu akan diperlengkapi dengan karunia-karunia. Sejemaat akan dipakai oleh Tuhan dengan berbagai karunia-karunia. Itu akan terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah saudara, mungkin ada yang masih ragu-ragu, apa benar itu dari Tuhan? Apakah itu benar dari Tuhan? Apakah itu benar pekerjaan Roh Kudus? Firman Tuhan mengingatkan pada kita. Firman Tuhan katakan, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Itu di Injil Matius pasal 7 saudara, sudah bisa lihat, dan itu 2 kali diulang. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Artinya apa saudara? Kalau seseorang mungkin sering
menafsirkan bahasa roh, ya, karunia menafsirkan bahasa roh, saudara, kita tidak perlu ragu bagaimana buahnya, bagaimana kehidupan sehari-harinya, ya, dia baik, ya, kenapa kita ragu-ragu? Itu semua datang dari Tuhan, Roh Kudus yang mengerjakan. Nah, kalau dia suka berbohong, dia suka mencuri, kemudian sedikit-sedikit bahasa roh, itu tanda tanya besar, itu tanda tanya besar. Tetapi kalau dia buah rohnya bagus, saudara, ya, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Wah, kenapa kita ragu? Amin, saya percaya itu semua datang dari Tuhan. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kuasa dan karunia itu sangat penting bagi kita, pelayanan kita yang hidup di dalam dunia yang jahat ini, saudara. Kita sangat membutuhkan, saudara, kuasa dan karunia-karunia itu di dalam pelayanan kita. Ya, kalau mungkin saudara, aku yang penting jadi orang Kristen, nah ya sudahlah, saudara tidak mau lagi dipakai lebih lagi, ya monggo silakan. Tetapi yang jelas Tuhan sedang mencari orang-orang yang siap, yang mau dipakai oleh Tuhan. Kalau saudara benar-benar rindu, saudara benar-benar haus dan lapar untuk dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan akan memperlengkapi saudara dengan kuasa-kuasa itu, dengan karunia-karunia itu buat pelayanan kita. Amin, saudara. Karena Tuhan tidak mau anaknya dipermalukan, karena Tuhan tidak mau anaknya mengalami kekalahan. Dia mau supaya kita selalu berkemenangan. Puji nama Tuhan, haleluya. Kuasa dan karunia itu sangat-sangat penting bagi pelayanan kita yang hidup di dalam dunia yang jahat ini, saudara. Kita tahu firman Tuhan katakan bahwa dunia ini sudah dikuasai oleh kuasa-kuasa si jahat. Nah, saudara, dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu, saudara. Saya pernah sampaikan, saudara, ya, secara hierarkis, saudara, Tuhan, malaikat, manusia, ya, saudara, Tuhan, malaikat, manusia. Nah, saudara, kita tahu bahwa iblis itu berasal dari malaikat yang jatuh, dilemparkan ke bumi ini. Nah, dia selevel dengan malaikat itu. Jadi kalau manusia yang levelnya di bawah jatuh terus dalam dosa, ya, karena memang apa, iblis itu levelnya sama dengan malaikat. Tetapi saudara, sesuatu yang sangat dahsyat dan luar biasa, perhatikan, yang merem-merem melek sedikit, ya, perhatikan baik-baik, ya. Semenjak kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perhatikan, ya, yang kita tadinya levelnya di bawah malaikat, tetapi karena ada rohnya Tuhan di dalam kita, maka level kita naik. Wah, sama seperti Yesus. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan. Sehingga saudara tidak perlu takut dengan kuasa kegelapan. Oh, kamu di bawah aku. Amin. Kita sudah naik levelnya karena ada roh Tuhan itu di dalam kita. Tetapi bagi mereka yang tidak ada rohnya Tuhan, ya wajarlah kalau mereka selalu dikuasai oleh kuasa kegelapan. Ini tidak ada di pengajaran-pengajaran yang lain, saudara. Kepercayaan yang lain nggak ada ini. Hanya di dalam Yesus. Semenjak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, level kita naik. Enyalah engkau iblis, enyalah engkau, bapak pembohong, bapak pendusta. Dalam nama Yesus, otoritas itu sudah diberikan kepada saudara. Amin. Pemuda-pemudi, ya, haleluya. Luar biasa bukan? Saudara naik level, haleluya. Ini sesuatu yang dahsyat, saudara. Sehingga saudara benar-benar firman Tuhan katakan kita lebih daripada pemenang. Itu benar karena saudara level kita sudah naik, bukan lagi kita di bawah, kita naik. Puji nama Tuhan. Makanya saudara, kalau saudara membutuhkan pertolongan, ya saudara berseru kepada Tuhan, maka Tuhan perintahkan malaikatnya, tolong dia, ya, tolong Aryo, tolong Pak Sinaga. Wah, cepat malaikat terus langsung. Karena dia, kita sudah naik di dalam levelnya, ya,
menjadi anak-anak Allah yang dahsyat dan luar biasa. Nah saudara, hal ini sangat penting saudara, yang harus kita tahu, sehingga kita tidak mudah dipermainkan oleh kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Puji nama Tuhan, haleluya. Bagian yang terakhir, bagian yang keempat, tetap hidup kudus sampai Dia datang saudara, haleluya. Mari saudara, kita mau tetap hidup kudus sampai Dia datang. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi kalau saudara masih dikuasai hawa nafsu, itu adalah orang-orang yang bodoh. Sebab firman Tuhan katakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kita tidak mau lagi dikatakan bodoh, bukan? Amin. Kita tidak lagi ada di dalam waktu kebodohan, tetapi di dalam waktu kemenangan, waktu yang berkemenangan bersama dengan Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah saudara, Roh Kudus diberikan kepada kita, makanya namanya Roh Kudus. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa hidup kudus. Amin. Ya Bulim ya, supaya kita bisa hidup kudus. Katakan kanan kirinya, supaya kamu bisa hidup kudus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Indah sekali bukan kita mengikut Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Hidup kudus dengan pertolongan Roh Kudus sampai Ia datang, sampai Dia datang menjemput kita di awan-awan, atau sampai kita dipanggil Tuhan. Innalillahi, tidak apa-apa, tetapi kita dalam keadaan kudus, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Pak, mana mungkin sih Pak, ini sering, mana mungkin sih kita hidup di dalam dunia seperti ini hidup kudus? Roh Kudus itu yang akan menolong kita. Oleh sebab itu mari saudara taat dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita bisa hidup kudus. Kalau kita masih mengikuti hawa nafsu kita, berarti kita masih hidup di dalam kebodohan kita. Kita tidak mau hidup dalam kebodohan, saudara. Amin. Kita harus hidup dalam kemenangan, karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Puji nama Tuhan. Nah saudara, saya ingin ingatkan saudara, sebab tanpa kekudusan Roh Kudus tidak dapat bekerja, dan Tuhan tidak berkenan saudara. Tanpa kita hidup kudus saudara, kuasa dan karunia yang diberikan pada kita tidak bisa bekerja, melempem saudara. Karena apa? Si rumahnya ini, tubuhnya ini hidupnya enggak kudus. Tetapi saat kita hidup kudus saudara, Roh Kudus itu kuasanya, karunia-karunianya akan bekerja melalui saudara, melalui kita. Pak, saya tidak sekolah Pak. Tidak perlu harus sekolah ya. Kalau saudara sekolah ya, saya bukan katakan tidak perlu ya, tapi kita kalau saudara nggak, saat ini saudara kan nggak mungkin kalau Bu Darno mau sekolah lagi, kan nggak mungkin ya. Ya Bu Darno ya, walaupun tidak sekolah tapi Tuhan bisa pakai dia. Wah, Bu Darno itu katanya loh ya, dulu belum nggak sekolah katanya, tapi saya luar biasa, bisa baca firman Tuhan, doanya juga mantap. Itu pekerjaan Roh Kudus. Amin. Makanya kalau doa pagi sering tak kasih tugas baca firman Tuhan supaya makin lancar. Haleluya. Ya Bu Darno ya, beri kemuliaan Bu Darno buat Tuhan. Haleluya. Roh Kudus yang ada dalam diri kita itulah yang memampukan kita. Haleluya. Sebab tanpa Roh kekudusan, sekali lagi saudara, Roh Kudus tidak dapat bekerja, dan Tuhan tidak berkenan. Kalau Tuhan tidak berkenan, Roh Kudus tidak bekerja, ya bagaimana kita akan berharap saudara? Tuhan sedang mencari orang-orang yang terus hidupnya menjaga kekudusan, kesucian hidupnya.
Dia akan bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya. Nah saudara, oleh sebab itu saudara, jangan kita mengikuti kedagingan kita dan pengaruh-pengaruh dunia sekitar kita saudara, karena kedagingan kita itu berlawanan dengan keinginan roh yang ada di dalam diri kita. Itu Galatia jelas menjelaskan demikian. Nah saudara, mari saudara, kita mau taat dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tetap fokus kepada Tuhan, pimpinan Roh Kudus dan janji-janjinya yang disediakan bagi kita. Wah, janji-janjinya itu ribuan disediakan bagi saudara. Ya, kita akan hidup berkemenangan, kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Itu janji-janji Tuhan, itu disediakan bagi kita yang percaya pada Yesus dan terus menjaga kekudusan kesucian hidupnya sampai dia datang. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus datang, mari masuklah ke dalam rumah kau. Wah, bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ya Pak Cinta, Bu Cinta, kita jaga kekudusan ya. Kita jaga kekudusan kesucian. Kalau mungkin ada saudara kita yang kok nyeleneh sih, tidak menyimpang, tidak hidup kudus, jawil aja. Bro, hidup kudus bro. Ya, bro, hidup kudus. Ses, hidup kudus. Jawil gak apa-apa. Kita kan saudara seiman saling mengingatkan. Ojo dipermalukan di depan umum. Soalnya kayak bro, ingat jaga kekudusan. Kita harus menjaga kekudusan, kesucian. Jangan sampai kita jatuh ke dalam jerat iblis yang menyesatkan itu. Kalau saudara saat ini, Pak saya saat ini sedang jatuh, bangkit saudara, bangkit. Masih ada kesempatan. Ini waktu yang Tuhan berikan pada kita. Selama kita masih hidup, berarti Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bangkit dan kita mau berjanji hidup kudus di hadapan Tuhan. Roh Kudus pasti akan menolong kita. Amin. Dia adalah setia dan adil. Di saat kita mengaku segala kejahatan kita, maka dia akan menyucikan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 saudara. Puji nama Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat mengasihi saudara, Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari pemain musik WL Singer boleh maju ke depan. Saya akan berdoa lebih dulu buat firman Tuhan. Saudara tundukkan kepala, mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Engkau yang sudah menjanjikan bagi kami, yang sudah memberikan kuasa kepada kami, yang sudah memperlengkapi kami dengan karunia-karunia-Mu. Biar semuanya itu kami pergunakan untuk memuliakan Engkau, untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sadar bahwa ada banyak orang yang membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, utuslah kami. Ini kami Tuhan, pakailah kami. Biar Roh Kudus yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Biar firman itu akan tumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Segala roh-roh yang coba mencuri kebenaran firman Allah, kami hancurkan ke dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya mau berdoa bagi saudara secara khusus, ya, yang mungkin saat ini saudara sepertinya rasanya sulit untuk hidup kudus, dan saudara rasanya jauh dari Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara. Semua tundukkan kepala dan tutup mata. Yang saudara merasa jauh dari Tuhan dan saudara merasa sulit untuk hidup kudus, angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Untuk mari beralaman singkat apa ini. Apapun yang mengalami saudara, jika saudara tidak dapat hidup kudus, jika saudara merasa tidak ada kuasa di dalam hidup yang merasa tidak ada kuasa di dalam hidup, yang merasa tidak bisa sendiri, tidak punya karunia,
Tuhan berkata, ini adalah murid-Mu. Ini adalah waktu yang mulia. Kami percaya dengan dan bakti kita. Engkau masih perlengkapi mereka dengan kuasa, perlengkapi mereka dengan karunia-Mu. Perlengkapi mereka. Ini jadi berkesan. Terima kasih. Jika mungkin mereka ini merasa sulit hidup di jiwa Engkau. Terima kasih. Dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan semuanya. Aku percaya. Aku percaya. Yesusmu aja. Kau berubah. Syukur Tuhan, sudah diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Kami mau taat dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan supaya kami bisa melakukan firman itu di dalam iman kami Tuhan. Kami berdoa memberkati Tuhan, Tuhan yang sudah menyampaikan firman pada pagi hari ini Tuhan. Memberkati apapun yang Bapak Gembala kerjakan Tuhan. Biar apapun yang dikerjakan Tuhan selalu membawa berhasil. Memberkati kesehatan, pelayanannya. Mungkin saat ini beliau akan berkumpulan Tuhan menolong campur tangan memberikan jalan keluar terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami cuma berdoa seluruh jemaat dari Tuhan. Kami tidak hanya ingin jadi benar saja, tapi kami rindu melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau serahkan kehidupan kami ini. Hormat kemuliaan Tuhan. Jadi dalam nama kami Yesus Kristus. Haleluya. Bahan saya tinggal bolehkan dengan
dalam nama Tuhan Yesus. Selamat memberikan sesama berkat. Kegiatan Paskah 2023, puasa selama 10 hari serta buka puasa bersama mulai dari Jumat 19 Mei 2023 sampai dengan hari Sabtu 27 Mei 2023 pukul 5:30 sore di gereja. Dan berikutnya ibadah hari Pentakosta hari Minggu 28 Mei 2023 pukul 6 pagi dan juga 5 sore. Pengumuman yang kedua diberitakan bahwa dana Paskah yang sudah masuk sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 sebesar Rp24.804.500 dan sudah digunakan untuk ibadah Paskah sebesar Rp12.473.000, sehingga saldo kita saat ini adalah Rp12.331.500. Puji nama Tuhan, digunakan untuk ibadah padat dan doa 10 hari. Pengumuman yang ketiga, mohon doakan terus untuk pembangunan kelas sekolah minggu dan puji Tuhan sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 janji iman sebesar Rp272.135.000 dan sudah digunakan sebesar Rp240.485.600, sehingga satu kita saat ini Rp28.499.400. Dan yang keempat, pengumuman pembangunan kelas sekolah minggu dapat dilihat di papan pengumuman lembaran yang berwarna biru. Pengumuman yang kelima, dimohon kepada semua kaum raya agar berkumpul di gereja pada hari Jumat 26 Mei 2023 pukul 7:30 setelah ibadah doa puasa untuk sharing sebentar di gereja. Dan pengumuman yang keenam, dimohon kehadiran para lansia dalam ibadah memperingati Hari Lansia Nasional
pada hari Sabtu 3 Juni 2023 pukul 10 sampai 20 di Taman Lidah Budaya Jalan Cipinang, pendaftaran pada Ibu Joko akan disediakan angkot, snack, makan siang dan juga goodie bag. Untuk pelayanan di depan telah dikeluarkan untuk diperhatikan. Selanjutnya Ya, saudara, saya berharap kita yang juara kudus tidak yang 8 tadi. Saya berharap saudara yang dulu pernah ikut ya, nanti juga saudara yang sudah pernah ikut terus. Saudara ini juga juara kudus. Jangan melayanikan nama Tuhan. Dan kalian juga kaum pria jangan lupa nanti setelah ibadah itu dan sekarang lagi juga ini kaum ibadah dari saja. Nah itu saudara. Kemudian saya juga ingin menyampaikan di kesempatan ini terima kasih buat manusia ibadah pada ya yang sudah bekerja dengan luar biasa. Wah ya, kemudian luar Tuhan. Bapak Ibu ya, terima kasih ya. Nah, jadi semua yang berjalan dengan baik luar biasa dan itu bisa dinikmati semua acara disampaikan dan semuanya luar biasa pas waktunya ayatnya Bapak. Tuhan diberikan kepada semua saudara. Saya akan pelayanan di GCI Indonesia di lembaga Pak Teguh. Doakan ya. Terima kasih buat kehadiran Bapak saudara. Apakah ada yang pertama kali hadir? Tidak ada ya? Terima kasih buat kehadirannya. Tuhan diberikan kita semua. Mari kita kembali bersama-sama. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan segala berkat yang sudah kami terima melalui ibadah raya pada hari ini. Biar setiap kami boleh jadi saluran berkat bagi orang lain. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sudah kami akan pulang serta lindungi kami dalam perjalanan pulang sampai di rumah dengan baik. Tiada kekurangan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita doa. Bapa kami dalam surga, diuruskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, dan bilangkan di bumi seperti di surga. Dan pada hari makanan kami seperti dan berikan kami akan kesalahan kami, seperti yang kita mengampuni orang yang bersalah. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi dan Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tangan saudara, pulanglah dan terimalah berkat. Kasih karunia yang datang dari Allah Bapa dalam putranya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Yang saya katakan, amin. Shalom.
Lord.